Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Mang Eyik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang baru mengetahui atau baru kenal dengan channel ini. Salam kenal dari saya, salam santun, dan semoga sehat selalu. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi masalah yang kemarin itu di video saya ada yang menonton, ya, penonton baru atau teman baru, tetapi isi komentarnya itu mengatakan bohong. Jadi ada yang di judul ditolak monetisasi ya. Terus dia berkomentar bohong. Saya sih senang-senang aja ya, karena setidaknya dia sudah berkomentar seperti itu, tandanya mengetahui isi video saya. Dan saya pun di sini sebenarnya ya udah kehilangan ini ya, apa namanya, ide konten gitu. Tetapi karena saya juga lagi ngejar jam tayang, seenggaknya saya harus konsisten gitu ya untuk upload videonya ataupun live streamingnya gitu. Jadi sedikit membahas tentang komentar si abang ini ya. Ya intinya sih sebenarnya kalau menurut saya mungkin cara saya itu kurang serak ya dengan kriteria atau karakternya. Jadi dia itu merasa, ah ini kurang cocok, makanya dibilang bohong. Dan itu sah-sah aja. Saya juga kadang-kadang kalau misalkan belajar di channel besar, nggak semuanya saya telan mentah-mentah. Jadi saya saring dulu, saya sesuaikan juga dengan karakter saya, apakah cocok. Kalau misalkan nggak cocok ya saya skip. Walaupun saya tonton videonya sampai habis, tapi saya nggak pakai. Karena kita di sini mengembangkan channel itu kan berbeda-beda cara. Beda orang, beda lagi caranya. Walaupun istilahnya semuanya itu tujuannya sama ya. Kita semuanya sama-sama ingin dimonetisasi channel YouTube-nya. Dan di sini mungkin teman-teman juga akan berpikir kalau misalkan banyak ilmu tentang mengembangkan channel YouTube itu banyak perbedaannya gitu. Tetapi di sini bukan berarti channel-channel yang lain itu kalau misalkan memberikan pengalamannya atau memberikan sharingnya itu ilmunya tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak benar. Mungkin saja benar gitu. Karena biasanya kalau misalkan kita belajar dimanapun ya, karena di sini istilahnya saya channel tutorial, jadi tentang pembelajarannya pengembangan channel gitu, tentang seputar YouTube. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa kalau belajar di channel A itu kurang serak, nah itu kalian jadi nggak usah istilahnya kalian paksakan untuk memakai caranya. Jadi kalian bisa pindah ke channel si B gitu. Nah di si B kalau misalkan kalian ada yang serak silahkan pakai. Nah gitu untuk hari ini misalkan. Tapi untuk hari besok bisa aja di channel si B itu kalian kurang serak, tapi di channel si A itu serak gitu ya. Kalian pakai yang serak. Jadi kita bisa memilih-milih gitu. Bukan istilahnya kita percaya dengan channel si A karena channel si A itu udah besar, terus kita pakai caranya, padahal tidak sesuai dengan karakter kita. Nanti bakal channel kita yang istilahnya kurang berkembang gitu. Dan ujung-ujungnya kita bakal menyalahkan channel si A gitu. Karena kok saya sudah memakai channel si A, katanya benar, katanya berhasil. Tapi kenyataannya channel saya malah rusak. Padahal kita sendiri yang tidak menyesuaikan dengan karakter kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai istilahnya kita belajar-belajar itu ujung-ujungnya menyalahkan orang lain. Introspeksi diri itu lebih baik.
daripada kita istilahnya menyalahkan orang lain atau channel-channel lain gitu. Kalau misalkan kita tidak sreg dengan channel yang si A, kita pindah ke channel si B. Kalau channel si B tidak sreg, pindah lagi ke channel si C. Tapi bukan berarti kita harus membenci mereka gitu. Karena semuanya juga ada ada manfaatnya. Baik buat kita belum tentu baik baik buat orang lain. Baik buat orang lain belum tentu baik buat kita gitu. Jadi kita pintar-pintar saja memilih, nggak usah menyalahkan orang lain gitu. Kalau misalkan kita mengembangkan channel, terus kita gagal, ujung-ujungnya kita menyalahkan orang lain. Padahal kita sendiri yang tidak paham atau kita sendiri yang gagal paham gitu. Banyak sekali yang istilahnya teman-teman kita itu ingin mengembangkan channelnya, ingin cepat dimonetisasi, terus menggantungkan ya atau mengharapkan dari channel si A bisa membantu kita sampai dimonetisasi. Pada akhirnya channel kita tidak bisa dimonetisasi atau lama dimonetisasi dan ujung-ujungnya kita menyalahkan dia. Padahal kita sendiri yang istilahnya tidak berusaha gitu. Kita hanya mengandalkan orang lain. Jangan sampai istilahnya kita tuh terlalu berharap ya kalau misalkan ada ya pokoknya hidupnya jangan ketergantungan lah gitu. Kalau misalkan kita mengharapkan dari si channel si A ilmunya itu bisa cocok dengan kita, ya kitanya pun kita harus berusaha di channel kita gitu. Kalau misalkan di channel A itu kita belajar di channel si A masalah tutorial pengembangan channel. Nah setelah itu kita praktekkan gitu. Tidak harus kita hanya menyaring teorinya saja, kita ngerti, kita tahu, dan kita paham, tapi tidak dipraktekkan. Ujung-ujungnya channel kita yang rusak atau channel kita yang nggak jalan, dan kita menyalahkan channel si A. Padahal kita sendiri yang tidak mempraktekkan gitu. Itu banyak sekali yang seperti itu. Jadi gambarannya itu pengennya instan gitu. Padahal semuanya itu butuh proses gitu. Kalau misalkan kita mau apa-apa tuh ingat proses aja. Kalau masalah hasil mah itu insya Allah pasti ngikutin gitu. Kalau misalkan kita tahu prosesnya, hasil pasti ngikutin. Jadi begitu aja buat teman-teman dan terima kasih buat abang yang kemarin berkomentar di video saya. Akhirnya saya bisa membuat video seperti ini. Semoga ada pembelajarannya buat kita ke depannya ya. Saya bukan menyalahkan si abang itu, tetapi malah saya berterima kasih banyak. Salam kenal dari saya dan sekaligus ini mengakhiri perjumpaan kita di video ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.